Shalom untuk kita semua. Yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis, diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacanya untuk kita semua, dan saudara-saudara yang terkasih mengikuti dalam hati. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada hari ini, minggu 4 setelah Trinitatis, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini, kita akan membahas tentang Abram dipanggil oleh Tuhan. Abram diberkati Tuhan agar Abram bisa menjadi berkat. Adapun berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Melalui berkat inilah Abram akan memberkati sesama manusia agar kehidupan manusia semakin baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan manusia yang diberkati Tuhan itu? Kita akan membahasnya pada hari ini. Kehidupan manusia yang sudah diberkati Tuhan, yaitu berubah dari hidup lama ke hidup yang lebih baru. Maksudnya di situ, kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang penuh kejahatan akan ditinggalkan dan pergi kepada kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang berikutnya, orang yang diberkati oleh Tuhan akan tumbuh dalam kesucian, makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, makin mengerti kehendak Tuhan dan rohaninya semakin bertambah. Ada orang yang mungkin secara jasmani dia sulit bertambah. Dia terus kecil-kecil seperti itu. Namun orang yang diberkati Tuhan, walaupun jasmaninya tidak bertumbuh, tetapi rohaninya akan semakin bertumbuh dan lebih bertumbuh lagi. Iya, berbicara tentang panggilan Tuhan terhadap Abram, di mana Abram meninggalkan semua harta miliknya, meninggalkan kampung halamannya. Saya teringat kepada satu hal. Ada beberapa orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya. Seperti kita ketahui, mereka meninggalkan kampung halamannya karena kehidupan mereka di sana mungkin sangat terpuruk, miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit seperti itu. Namun mereka akan pergi kepada kota yang lebih bagus lagi, kota yang makmur,
yang menjamin mereka supaya bisa mengubah kehidupan mereka. Sebelum mereka pergi ke kota itu, tentu mereka terlebih dahulu mencari informasi, terlebih dahulu mengenal bagaimana tempat itu, apa situasi dan keadaan di tempat itu, memungkinkankah untuk mengubah kehidupan saya seperti itu. Namun pada hal ini berbeda dengan Abram. Abram pergi tetapi tidak tahu kemana tujuannya, tidak tahu bagaimana keadaan, kondisi dan situasi tempat yang akan ditujukannya, seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, perintah panggilan Tuhan kepada Abram, yaitu pergilah dari negerimu. Kita dapat membacanya di dalam ayat 1 dan ayat 2. Panggilan perintah Tuhan di situ dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Panggilan itu berarti Abram harus keluar dari kehidupan lamanya, harus meninggalkan kehidupan lamanya kepada kehidupan yang baru yang dia tidak tahu bagaimana kehidupan barunya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kehidupan barunya tersebut. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Namun, di dalam nats ini, Allah menginginkan supaya Abram menaati apa yang diperintahkan Tuhan, percaya kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Perlu kita tahu bahwa kehidupan Abram sebelumnya sangatlah kaya, sangat makmur, banyak harta benda Abram sebelumnya. Namun Tuhan menginginkan Abram meninggalkan itu semua. Abram pun melakukan itu. Saya akan bertanya kepada kita, bila kita berada dalam posisi itu, bagaimana sikap kita? Sudah nyaman-nyamannya kita dengan kehidupan kita yang penuh dengan harta benda, kebutuhan kita bisa terpenuhi, apakah kita akan meninggalkan itu jika ada seseorang yang mengajak kita kepada suatu tempat yang belum tentu kita ketahui, belum tahu kita kondisi dan situasinya? Mungkin banyak dari antara kita akan menolak, banyak dari antara kita akan melontarkan banyak alasan supaya kita tidak menerima ajakan tersebut. Namun di sini Abram diperhadapkan kepada pilihan yang berat. Tapi satu pilihan yang dipilih Abram, yaitu dia pergi. Dia meninggalkan kehidupan lamanya. Maka janji berkat diberkati dan menjadi berkat menjadi milik Abram. Berbicara tentang panggilan, saya mempunyai satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang pengusaha emas, pengusaha toko emas. Kehidupannya sudah sangat baik, kehidupannya sangat mewah. Semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Apapun yang diinginkan bisa dipenuhinya. Namun, dia memilih untuk meninggalkan usahanya tersebut. Dia pergi untuk melanjutkan studinya, yaitu studi teologi, karena dia merasa itu merupakan panggilan Tuhan supaya dia bisa melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang merasa terpanggil menjadi pendeta, merasa terpanggil menjadi guru agama, merasa terpanggil menjadi berbagai profesi lainnya. Ada juga yang merasa tidak terpanggil. Namun pada nats ini, Abram tidak merasa terpanggil, tidak. Namun Abram benar-benar dipanggil oleh Tuhan melalui firman-Nya yang berkata, pergilah. Iya. Sebagai orang percaya, kita harus menaati panggilan Tuhan. Kita harus memenuhi panggilan Tuhan supaya janji Tuhan bisa kita dapatkan. Setiap orang yang percaya yang dipanggil Tuhan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, maka dia akan memperoleh janji berkat yang akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti halnya bangsa Israel. Bangsa Israel dipanggil dari perbudakan. Mereka keluar dari perbudakan. Dan dengan satu janji Tuhan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Dari poin yang pertama ini, kita diajarkan untuk
senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan panggilan Tuhan. Karena di mana ada perintah Tuhan, di mana ada panggilan Tuhan, maka ada satu janji yang baik yang akan kita peroleh dari Tuhan. Lalu, bagaimana sikap Abram terhadap panggilan Tuhan itu? Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu sikap Abram kepada panggilan Tuhan. Yaitu, lalu pergilah Abram. Kita dapat membacanya di dalam ayat 4 sampai ayat 9. Abram pergi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Abram meninggalkan semua harta benda miliknya karena ia percaya kepada Tuhan, karena ia percaya pimpinan dan tuntunan Tuhan akan senantiasa menyertai Abram. Dia hidup dengan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ia percaya janji dan harapan dari Tuhan akan terus melingkupinya. Inilah sikap orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, berkat bukanlah kita peroleh secara cuma-cuma. Berkat bukanlah kita peroleh secara gampang atau murah seperti itu. Namun ada harga yang harus kita beri. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kita harus mengorbankan kehidupan lama kita supaya Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Kita harus ketahui bahwa perintah Tuhan bukanlah perintah yang sia-sia. Bukan. Namun ada hal baik yang akan Tuhan berikan yang lebih baik daripada yang diberikan dunia kepada kita. Maka kita harus percaya kepada tuntunan Tuhan. Berbicara tentang percaya kepada Tuhan, ada satu ilustrasi yang akan saya berikan. Ada seorang anak yang tidak dapat melihat. Mulai dari lahir, dia sudah buta. Seiring berjalannya waktu, dia bertumbuh dengan baik. Dia terus berjalan karena dia percaya ayahnya akan menyertai dia dengan kasih sayang yang luar biasa. Hingga suatu saat dia pergi dari rumahnya ke tempat yang jauh. Namun tidak ada satu atau sedikit pun hal yang terganjal di hatinya. Keraguan, tidak. Karena dia percaya tidak mungkin ayahnya membawa dia ke dalam malapetaka. Dia percaya ayahnya akan selalu menyertai dia dengan aman. Demikian halnya dengan Abram. Abram percaya kepada Tuhan, memimpin setiap langkah yang akan dilakukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita mengerti firman. Banyak di antara kita mendengar firman, bahkan menghafal firman itu. Namun apa? Tingkah laku kita tidak sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Banyak di antara kita yang sudah Kristen sejak lahir atau bahkan bertahun-tahun Kristen. Namun, tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, tidaklah berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mendengarkan firman. Mereka hanya melintaskan firman itu di dalam telinga mereka, tidak melakukannya. Mereka mendengar panggilan Tuhan, tetapi tidak meninggalkan kehidupan lamanya, tidak meninggalkan kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan, tidak meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita dipanggil dari kejahatan-kejahatan kita, dari dosa-dosa kita, dari kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk berjalan dalam iman dan pengharapan akan janji-janji Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan bagi semua orang yang belum mengenal Tuhan. Kita akan diberikan berkat bertambah-tambah oleh Tuhan, menjadikan kita bangsa yang besar secara rohani. Maka dari itu, hendaklah kita mendengarkan panggilan Tuhan. Hendaklah kita berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup firman ini dengan satu ayat, yaitu tertulis dalam Efesus 4 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.